Halo teman-teman, selamat datang di Himada Channel, yang dimana channel ini nantinya akan membahas alur cerita yang menurutku cukup seru untuk dibahas. Dan dikarenakan channel ini baru saja kubuat, bolehlah kalian ikut membantu perkembangan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sesuai dengan yang ada di judul, di video kali ini kita akan membahas alur cerita Dragon Ball kecil part yang pertama. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Kisah dimulai dengan diperlihatkan sebuah pegunungan terpencil yang bernama Gunung Paozu, tempat yang hanya ada seorang anak laki-laki yang tinggal di sana. Dia adalah seorang anak yang entah kenapa memiliki ekor seperti monyet dan selalu membawa tongkat ajaib yang bisa memanjang maupun memendek, dan nama anak itu adalah Son Goku. Goku ditemukan oleh seorang ahli bela diri tua yang bernama Son Gohan, yang kemudian mengangkatnya sebagai cucu dan melatihnya agar menjadi petarung yang hebat. Setelah Son Gohan meninggal, Goku tinggal sendirian di Gunung Paozu dan menjaga sebuah artefak berbentuk bola berwarna orange yang diwariskan oleh kakeknya. Setelah memancing dan menebang kayu, Goku masuk ke rumahnya dan melihat artefak milik kakeknya bersinar. Dia mengira itu adalah tanda dari kakeknya. Saat mencari makanan, dia bertemu dengan seekor harimau yang ia buat marah, tetapi ia berhasil melarikan diri dengan melompat dari tebing ke sungai. Saat di sungai, Goku melepas pakaiannya dan menggunakan ekornya sebagai umpan untuk menangkap ikan. Tak lama kemudian, ikan raksasa muncul dan dengan satu tendangan kuat, Goku berhasil mengalahkannya. Di perjalanan pulang sambil menyeret ikan besar itu, Goku ditabrak oleh seorang gadis muda berambut biru bernama Bulma yang mengendarai mobil. Karena belum pernah melihat mobil, Goku mengira mobil itu adalah monster dan langsung menyerangnya. Dia bahkan mengangkat mobil itu dan melemparkannya dengan sangat kuat. Bulma kemudian panik dan menembak Goku, tapi peluru itu hanya membuat Goku merasa sedikit sakit. Setelah Goku akan menyerang lagi, Bulma cepat-cepat menjelaskan kalau dia adalah seorang gadis dan bukan monster, mengingat nasihat kakeknya untuk selalu baik pada seorang gadis. Goku kemudian menawarkan makanan dan mengajak Bulma mampir ke rumahnya. Sesampainya di rumah Goku, Bulma melihat artefak bola milik Goku dan langsung kegirangan. Bulma mencoba meminta bola itu kepada Goku. Bahkan dia menggoda Goku dengan memperlihatkan bokongnya. Walaupun Goku ternyata terlalu polos untuk menyadari godaan dari Bulma. Setelah beberapa bujukan dari Bulma, Goku tetap menolak memberikan bola itu karena itu adalah peninggalan dari kakeknya. Bulma lalu menjelaskan kalau bola itu adalah Dragon Ball dan ada 7 bola seperti itu yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan jika semua bola itu berhasil dikumpulkan, maka akan muncul sosok naga ajaib bernama Shenlong yang nantinya akan mengabulkan satu permintaan apapun. Saat ini Bulma sudah mengumpulkan 2 Dragon Ball dan dia mengumpulkan Dragon Ball karena ingin membuat sebuah permintaan, yaitu mempunyai pacar idamannya. Di tempat lain, diperlihatkan 2 sosok misterius bernama Shu dan Mai yang saat ini dipimpin oleh seorang seperti alien kecil berkulit biru bernama Pilaf. Mereka terlihat sedang menemukan Dragon Ball di sebuah ruang bawah tanah. Mereka juga terlihat ingin mengumpulkan semua Dragon Ball untuk menguasai dunia. Namun Pilaf kesal saat tahu kalau dia harus mengumpulkan 7 Dragon Ball terlebih dahulu untuk bisa memanggil naga ajaib Shenlong. Kembali ke rumah Goku, akhirnya Bulma berhasil membujuk Goku dengan dia yang berjanji kalau Goku akan bertambah lebih kuat jika ikut berpetualang dengannya, dan Goku pun setuju untuk ikut bersama Bulma mencari Dragon Ball. Bulma menggunakan alat bernama Dragon Radar untuk mendeteksi lokasi dari Dragon Ball. Bulma kemudian memperlihatkan sebuah teknologi kapsul yang bisa merubah benda besar seperti motor ataupun rumah menjadi kapsul yang berukuran sangat kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Hal itu membuat Goku terkejut karena mengira itu adalah sihir. Mereka lalu pergi untuk mencari Dragon Ball terdekat. Dan di perjalanan, Bulma berhenti untuk buang air. Namun, tiba-tiba seekor pterodaktil muncul dan menculik Bulma. Untungnya, Goku berhasil mengejar mereka dengan motor, lalu menggunakan tongkat ajaibnya untuk mengalahkan pterodaktil tersebut dan menyelamatkan Bulma. Setelah kejadian itu, Bulma yang sangat ketakutan bahkan sampai buang air kecil di celananya. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan petualangan mencari Dragon Ball bersama.
Setelah melanjutkan perjalanan, Goku dan Bulma berkemah di dekat lembah tengkorak. Goku mengira mereka akan tidur di tenda, tapi Bulma mengeluarkan kapsul yang berubah menjadi rumah yang membuat Goku yakin kalau rumah itu adalah monster besar. Dia juga bingung dengan berbagai benda di dalamnya, seperti lampu dan televisi. Bulma memperhatikan kalau tubuh Goku sangatlah bau, jadi dia memaksanya untuk mandi. Saat memandikannya, Bulma sangat kaget saat mengetahui kalau ekor Goku adalah bagian dari tubuhnya yang asli karena dia bisa menggunakannya untuk menggosok punggungnya. Setelah mandi, Bulma bingung dan bertanya-tanya apakah semua laki-laki punya ekor seperti Goku dan menyembunyikannya, tapi Goku mengatakan kalau kakeknya tidak memiliki ekor. Bulma kemudian memutuskan untuk bersantai di bak mandi, tetapi suasananya terganggu ketika Goku masuk tanpa izin dan menawarkan bantuan menggosok punggung Bulma karena Bulma tidak memiliki ekor. Bulma pun marah dan melempari Goku dengan botol shampoo dan benda lainnya hingga dia lari keluar. Sementara itu, Pilaf terlihat sedang menikmati makan malamnya dan menghukum Shu atas tingkahnya. Dia kemudian menerima laporan dari Mai tentang adanya sebuah cahaya misterius di lembah tengkorak yang mungkin itu adalah Dragon Ball. Pilaf pun mengirim Shu dan Mai untuk menyelidikinya. Kita kembali ke tempat Goku dan Bulma. Mereka terlihat akan makan malam dengan makanan yang disediakan oleh Bulma. Namun Goku tidak suka dengan makanan yang disediakan Bulma, kemudian dia pergi berburu untuk mencari makanannya sendiri. Di tengah perburuannya, Goku tanpa sengaja bertemu dengan Shu dan Mai yang sedang berpatroli dan mengira itu adalah burung. Ketika mendarat, Shu dan Mai menyadari kalau cahaya itu sebenarnya berasal dari mata serigala-serigala yang hidup di lembah tersebut. Tanpa sengaja, Goku menyelamatkan mereka ketika dia mencoba menangkap makan malamnya. Dia membawa serigala dan kelabang yang sudah dikuliti lalu kembali ke Bulma, yang membuat Bulma sangat terkejut dan berteriak marah karena merasa jijik dengan tangkapan Goku, sehingga Goku memutuskan untuk memakannya di luar. Setelah itu, saat Bulma menggosok gigi, dia bertanya pada Goku tentang orang tuanya. Goku menjawab kalau dia tidak tahu tentang mereka dan mengatakan kalau kakeknya menemukannya semenjak dia bayi dan memutuskan untuk merawatnya. Ketika Bulma masih berbicara, Goku ternyata sudah tertidur, yang membuat Bulma kesal. Keesokan paginya, Goku bangun lebih awal dan memutuskan untuk beristirahat di pangkuan Bulma. Saat menyadari tidak ada benjolan di daerah situ, dia membuka celana dalam Bulma dan berteriak kalau dia ternyata tidak memiliki bola. Bulma bangun dengan terkejut. Dam tidak paham dengan maksud Goku dan malah berpikir kalau seseorang telah mencuri Dragon Ball-nya. Bosan melihat Bulma menyisir rambut, Goku pergi keluar untuk berlatih dan tidak sengaja bertemu seekor kura-kura yang mengatakan kalau dia tersesat dari tuannya yang tinggal di dekat pantai. Bulma memberinya rumput laut dan air asin agar dia tidak kelaparan dan kehausan, dan Goku menawarkan diri untuk mengantar si kura-kura itu pulang. Meski Bulma bilang pantai itu berjarak 100 mil dari arah mereka saat ini, Goku tidak keberatan dan mulai berlari dengan menggendong si kura-kura di punggungnya. Bulma yang takut melanjutkan perjalanannya sendirian akhirnya menyusul Goku dengan mengendarai motor miliknya. Dalam perjalanan menuju pantai bersama si kura-kura, Goku dan Bulma bertemu dengan pencuri beruang yang ingin memakan si kura-kura. Goku menolak permintaan itu dan bertarung dengan beruang itu. Dengan kecepatan dan kekuatannya, Goku mengalahkan beruang tersebut hanya dalam hitungan detik dengan satu pukulan keras di kepalanya. Setelah tiba di pantai, Goku melepas si kura-kura ke laut dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, kura-kura meminta mereka menunggu di pantai karena dia ingin memberikan hadiah kepada Son Goku. Tak lama setelah itu, si kura-kura kembali bersama tuannya, seorang ahli bela diri yang dikenal sebagai Kame Sennin atau Master Roshi, dan memperkenalkannya kepada Bulma dan Goku. Sebagai hadiah, Kame Sennin memberikan Goku sebuah awan ajaib bernama Kinton yang bisa terbang kemana saja, tetapi hanya bisa dinaiki oleh mereka yang berhati murni. Kame Sennin mencoba mendemonstrasikannya, namun jatuh karena dia tidak memiliki hati yang murni. Goku tentu saja bisa menungganginya dengan mudah. Sementara itu, Pilaf menuju rumah Kame Sennin karena mendengar ada Dragon Ball di sana. Dia mencoba membuka pintu dengan kunci tetapi gagal, sampai Mai menunjukkan kalau di sana ada jendela yang terbuka. Kembali ke tempat Goku dan kawan-kawan. Bulma yang melihat Goku diberi hadiah kemudian iri dan mencoba meminta hadiah dari Kame Sennin. Namun si kura-kura mengatakan kalau hanya Goku yang menolongnya. Bulma tidak terima dan mengatakan kalau dia juga memberinya rumput laut untuk makan. Kame Sennin yang mendengar itu akhirnya setuju untuk memberi Bulma hadiah, namun dengan sebuah syarat, yaitu Bulma mau menunjukkan pakaian dalamnya. Bulma akhirnya setuju, tapi tanpa dia sadari, Goku telah melepas celana dalamnya pagi tadi dan
Dan saat Bulma mengangkat roknya, dia malah tanpa sengaja memperlihatkan itunya, yang membuat Kame Sennin mimisan. Kame Sennin yang puas dan terkejut akhirnya akan memberi Bulma hadiah. Namun dia bingung mau memberinya hadiah apa. Di tengah kebingungan itu, Bulma melihat ada Dragon Ball di leher Kame Sennin dan Bulma pun meminta itu sebagai hadiahnya. Kame Sennin kemudian memberikan Dragon Ball itu pada Bulma yang membuatnya sangat senang karena sudah mendapatkan Dragon Ball keempatnya, walau dia masih belum tahu apa yang sebenarnya dia lakukan untuk mendapatkannya. Ketika kembali ke rumah kapsul di dekat lembah tengkorak, Bulma terkejut saat sadar kalau dia dari tadi tidak memakai celana dalam. Goku yang mendengar itu mengaku kalau dia telah mengambilnya, dan Bulma yang marah menembaki Goku dengan senapan mesin sambil berteriak karena menyadari kalau dia memperlihatkan itunya kepada Kame Sennin, si kakek mesum tersebut. Di Kame House, Pilaf sedang mengancam seekor buaya dengan pisau untuk mencari tahu di mana Kame Sennin berada. Ketika Kame Sennin muncul, dia kaget melihat kalau Pilaf dan anak buahnya sudah merusak rumahnya untuk mencari Dragon Ball. Pilaf berteriak dan menanyakan di mana Dragon Ball-nya, dan Kame Sennin dengan santai mengatakan kalau dia sudah memberikannya kepada gadis cantik yang berada di pantai. Pilaf kemudian marah besar dan segera kembali ke kapal mereka, bahkan meminta Kame Sennin mendorongnya dari pantai. Kame Sennin pun membantu, tetapi sebelum mendorongnya, dia merobek bagian bawah kapal, yang akhirnya membuat kapal itu tenggelam ke dasar laut. Goku dan Bulma melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Dragon Ball. Bulma yang iri karena tak bisa naik awan Kinton, kehilangan fokus di jalan dan terjatuh dari motornya ke lereng yang curam, menyebabkan salah satu Dragon Ball miliknya jatuh. Goku segera mengecek keadaan Bulma, dan saat itu Dragon Ball-nya mulai bersinar. Mereka melihat ke depan dan menemukan sebuah desa yang bernama Desa Aru. Mereka masuk ke desa dan menyadari tidak ada orang di sana. Bulma mengira itu adalah kota hantu, tetapi Goku di sini merasakan kehadiran seseorang. Mereka menuju salah satu rumah yang berada di sana, tetapi pintunya terkunci sehingga Goku pun mendobraknya. Setelah Goku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang memukul Goku menggunakan kapak dengan sangat keras. Namun kapak itu malah hancur dan Goku pun kesakitan. Di dalam rumah, seorang bapak-bapak menuduh Goku akan menculik putrinya. Namun Goku menyangkal. Bapak-bapak itu ternyata bernama Pak Sherman. Dia menceritakan kalau desa mereka sedang diteror oleh monster yang bisa merubah-rubah wujudnya. Dan monster itu bernama Ulong. Dia telah menculik beberapa gadis desa, termasuk putrinya yang bernama Pocawompa, yang akan jadi korban berikutnya. Bulma bertanya apakah Pak Sherman pernah melihat Dragon Ball, dan nenek tua bernama Nenek Pauzu menunjukkan Dragon Ball bintang 6 miliknya. Goku memintanya, tetapi sang nenek menolak karena Dragon Ball tersebut adalah warisan keluarganya. Namun Bulma berjanji untuk mengalahkan Ulong dan mengembalikan para gadis jika mereka mau memberikan Dragon Ball itu. Para warga desa merasa Ulong tidak mungkin dikalahkan, tetapi Bulma menyusun rencana, dan ternyata rencana itu adalah Goku yang menyamar sebagai Pocawompa dan menunggu Ulong di luar desa. Saat Ulong muncul, ia mengambil wujud iblis dengan tuxedo dan bunga di tangannya, lalu mencoba melamar Pocawompa. Goku yang masih menyamar tidak merespon dan malah merasa ingin buang air kecil. Ulong yang mengira Goku ketakutan lalu berubah menjadi pria tampan, dan Bulma yang mengintip dari balik jendela malah terpikat olehnya. Ulong akhirnya mendekati Pocawompa, tapi menyadari dia tertipu saat melihat Goku buang air kecil seperti anak laki-laki. Ulong yang marah merubah dirinya menjadi banteng besar. Namun Goku yang tidak takut pun melepas penyamarannya dan bersiap bertarung, tetapi Ulong menjadi panik saat dia memperhatikan jam yang ada di desa tersebut, dan dia pun malah kabur. Saat keluar dari desa, Goku yang berusaha mengejar Ulong melihat seekor babi kecil yang memberitahunya kalau Ulong kabur di arah lain. Setelah Goku pergi, babi itu ternyata wujud asli dari Ulong. Ternyata Ulong bisa berubah bentuk setelah belajar di sebuah sekolah khusus, tetapi hanya selama 5 menit dan menunggu 1 menit untuk bisa menggunakan kekuatannya kembali. Goku yang tidak berhasil mengejar Ulong akhirnya kembali ke desa, dan Ulong berubah lagi menjadi robot ninja raksasa dengan sumpit besar dan membawa semangkuk sup panas. Dia mencoba mengancam Goku akan menenggelamkannya ke dalam sup panas jika dia lari, namun dia sendiri malah tak sengaja membakar jarinya. Kemudian, seorang anak laki-laki yang kesal dengan Ulong dengan berani menembakkan ketapel ke leher Ulong dari belakang. Hal itu ternyata membuat Ulong kesakitan. Goku yang melihat itu mengejek kalau Ulong sangatlah lemah. Ulong yang tidak terima menantang Goku untuk membuktikan kekuatannya dengan cara memecahkan 3 batu bata dengan 1 tangan.
tangan. Namun Goku malah melakukannya hanya dengan satu jari yang membuat Ulong panik. Ulong kemudian berubah menjadi kelelawar dan mencoba kabur. Bulma yang berada di sekitar Goku berteriak dan mengingatkan Goku untuk segera mengejar si Ulong agar dia bisa menemukan gadis-gadis yang sudah diculik. Mendengar hal itu, Goku dengan cepat mengejar Ulong dengan awan Kinton miliknya. Dalam pengejaran, Ulong berubah menjadi roket berharap dia menjadi lebih cepat. Namun ternyata waktu penggunaan kekuatannya sudah habis sehingga dia kembali ke wujud aslinya dan jatuh. Goku pun akhirnya berhasil menangkap Ulong dan membawanya kembali ke desa. Di desa, Ulong meminta maaf dan membawa para warga desa ke rumahnya yang ternyata adalah sebuah mansion besar. Di sana, para gadis yang diculik ternyata hidup dalam kemewahan dan memaksa Ulong memenuhi semua keinginan mereka. Ulong memohon agar para penduduk desa mau mengambil kembali anak-anak mereka karena mereka sangat merepotkan. Nenek Paozu lalu memberikan Dragon Ball bintang 6 kepada Goku dan Bulma sebagai tanda terima kasih dan perjalanan mereka pun berlanjut. Sebelum melanjutkan perjalanan, Bulma memaksa Ulong untuk bergabung dengan mereka karena merasa kalau kemampuannya untuk berubah bentuk akan berguna nantinya. Di tengah perjalanan, Bulma, Goku, dan Ulong menyeberangi sungai dengan perahu. Namun, saat mendengar tujuan berikutnya adalah Gunung Frypan, Ulong panik dan mencoba kabur dengan berubah menjadi ikan dan melompat keluar dari perahu. Goku berusaha mengejarnya, tetapi Bulma berhasil memancing Ulong kembali dengan menggunakan sepasang celana dalamnya. Setelah kembali ke perahu, Bulma memberi Ulong sebuah permen khusus yang bernama pipi candy yang akan membuat pemakannya tiba-tiba diare setiap kali mendengar kata pipi. Bulma menyuruh Ulong untuk meminumnya dan membohonginya dengan berkata kalau pil itu baik untuk kesehatan. Saat tiba-tiba perahu mereka kehabisan bahan bakar, Bulma memaksa Ulong berubah menjadi dayung agar mereka bisa sampai ke darat. Dan setibanya di daratan, Bulma mendapati kalau kapsul miliknya hilang dan menuduh kalau Ulong yang mencurinya. Ulong mencoba kabur, tetapi Bulma berteriak pipi yang memaksa Ulong untuk pergi ke kamar mandi karena mendengar suara tersebut. Bulma lalu memaksa Ulong berubah menjadi motor. Namun ketika Bulma akan menaiki dia malah terjatuh karena Ulong tidak bertambah kuat saat berubah bentuk dan hanya bisa bertahan selama 5 menit. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki melintasi sebuah gurun yang bernama Gurun Diablo. Setelah berjalan cukup jauh, Bulma mulai mengeluh karena tidak tahan berjalan di tengah panasnya gurun dan akhirnya jatuh pingsan akibat kepanasan. Sementara itu, di kejauhan terlihat seekor kucing biru menggunakan teleskop sedang mengamati mereka dan melaporkan kepada seorang pria kalau ada kaget di hadapan mereka. Si kucing biru bernama Puar dan si pria yang bernama Yamcha si bandit gurun meluncur dengan sepeda motor mereka menghampiri Goku dan Ulong. Yamcha memperkenalkan dirinya dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan uang atau kapsul jika ingin selamat dari Gurun Diablo ini. Ulong ternyata mengenali Puar dan mereka adalah teman lama dari akademi yang sama dan merasa tidak nyaman karena dulunya dia suka mengganggu Puar. Yamcha yang berniat merampok mereka menantang Goku untuk berduel. Goku pun setuju dan bertarung menggunakan tongkat ajaibnya sementara Yamcha menggunakan pedang. Menyadari kekuatan Goku, Yamcha bertanya apakah Goku adalah cucu dari seniman bela diri terkenal Son Gohan karena hanya Gohan yang memiliki tongkat tersebut dan singkat cerita mereka melanjutkan pertarungan. Yamcha menggunakan jurus andalannya, serangan taring serigala yang berhasil menjatuhkan Goku ke tumpukan batu. Ulong yang ketakutan mencoba kabur dengan berubah menjadi lalat, tetapi Puar berubah menjadi pemukul lalat dan berhasil mengalahkan Ulong. Yamcha hampir saja merampas kapsul dari Ulong, tetapi Goku tiba-tiba muncul dari balik reruntuhan dan kembali menantang Yamcha. Saat Yamcha hendak menyerang Goku lagi dengan serangan taring serigala, dia tiba-tiba melihat Bulma yang baru terbangun. Yamcha langsung terpaku dan terkejut melihat Bulma, sehingga ia langsung melarikan diri karena ternyata dia takut pada perempuan. Saat Yamcha kembali ke persembunyiannya, dia mengakui pada Puar kalau dia memiliki fobia pada wanita dan bersumpah akan membalas dendam pada Son Goku. Sementara itu, Bulma yang sempat melihat Yamcha sekilas malah langsung jatuh hati padanya. Saat malam tiba, Ulong mengeluarkan satu-satunya kapsul miliknya, yaitu sebuah mobil camp 2 tingkat. Bulma langsung naik ke lantai atas untuk mandi, sambil mengeluhkan kondisi mobil camp yang kotor. Sementara itu, Goku menjelaskan kepada Ulong tentang tujuan mereka mencari Dragon Ball. Di luar, Pilaf mengirim Shu dan Mai untuk mencuri Dragon Ball dari mereka. Shu mencoba memasang bom waktu di mobil camp Goku, tapi bom itu malah menempel di tangannya, sehingga percobaan mereka kali ini pun gagal. Di sisi lain,
lain, ternyata Yamcha dan Puar menguping percakapan Goku dan menyadari akan kesaktian dari Dragon Ball untuk mengabulkan permintaan. Saat berusaha mendekat, Yamcha secara tidak sengaja melihat Bulma yang sedang mandi dan langsung lari karena gugup saat melihat perempuan. Kini Yamcha yang mengetahui kesaktian Dragon Ball ingin menghilangkan fobianya terhadap wanita. Yamcha bertekad untuk mendapatkan Dragon Ball agar bisa mengatasi fobia tersebut. Di dalam mobil camp, Ulong memberi Bulma dan Goku minuman yang dicampur obat tidur. Bulma mulai mengantuk dan memberi Ulong peringatan untuk tidak mengganggu tidurnya, sementara Goku langsung tertidur. Ulong pun merencanakan untuk mencuri Dragon Ball dan barang-barang lainnya dari Bulma saat dia tidur. Namun, Yamcha dan Puar ternyata juga masuk ke mobil camp untuk mencuri Dragon Ball. Puar menyamar menjadi Goku, dan Ulong yang terkejut mengira Puar adalah Goku yang terbangun, lalu menyamar sebagai Bulma. Keduanya saling mencurigai dan akhirnya sadar kalau mereka berdua sama-sama palsu, lalu segera kabur kembali ke mobil camp. Di lantai atas, Yamcha yang mencari Dragon Ball dalam kegelapan malah memegang sesuatu yang aneh dan ternyata yang dia pegang adalah bagian tubuh dari Bulma. Dia langsung kabur karena kaget, diikuti oleh Puar dan Ulong yang ketakutan karena takut Bulma akan marah jika mengetahui apa yang terjadi. Keesokan paginya, Shu dan Mai akhirnya berhasil memasang bom di mobil camp dan akan meledak pada jam 8. Bulma yang terbangun hanya menemukan pakaian bunny girl yang disediakan Ulong dan terpaksa memakainya. Mereka pun mulai berangkat, namun tak lama kemudian Yamcha dan Puar mengejar dengan mobil, berusaha mencuri Dragon Ball lagi. Mereka menembakkan misil dan menghancurkan mobil camp mereka, sehingga membuat Bulma pingsan. Goku dan Ulong turun untuk menghadapi Yamcha. Dalam pertarungan, Goku berhasil memukul gigi Yamcha hingga copot. Yamcha langsung panik karena berpikir kini ia semakin sulit mendekati wanita dan pergi dengan Puar. Tak lama kemudian, Shu dan Mai mendekati mobil camp Goku untuk mengambil Dragon Ball. Karena mereka mengira ledakan sebelumnya adalah karena jebakan yang mereka pasang. Namun saat mereka mengecek mobil camp Goku dan kawan-kawan bomnya ternyata meledak dan menyebabkan mereka terluka. Sementara itu, Goku yang menggendong Bulma merasa bingung karena mereka kali ini benar-benar tidak memiliki kendaraan. Namun tak lama setelah itu, Yamcha dan Puar tiba-tiba mendatangi mereka. Kali ini dia menawarkan sebuah mobil sebagai permintaan maaf. Ulong yang curiga memeriksa mobil itu dan memastikan tidak ada bom yang terpasang di sana. Yamcha ternyata memiliki rencana lain, yaitu dia memasang radar di mobil itu agar dapat melacak mereka. Rencananya adalah membiarkan Goku dan teman-temannya mengumpulkan semua Dragon Ball, lalu mencurinya di saat terakhir untuk mengabulkan keinginannya, yaitu agar tidak lagi canggung di hadapan wanita. Goku, Ulong, dan Bulma pun pergi ke tempat Dragon Ball selanjutnya, yaitu Gunung Freipan. Bagaimanakah kelanjutan dari petualangan mereka? Nantikan kelanjutannya hanya di Himada Channel.